Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Agung Logowo. Di video kali ini kita langsung masuk di materi selanjutnya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk di mulai penerapan AI untuk bisnis ya. Nah, jadi sekarang aku mau ngajar tentang ekstensi Google. Nah, jadi sebetulnya ini tujuannya apa sih? Nah, jadi teman-teman, ini yang kita lakukan sekarang ini untuk mempermudah tugas teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman itu kan biasanya itu kan kalau teman-teman ada email, ada masukan data itu kan secara manual kan. Nah, di sini aku langsung mau mengajak bagaimana caranya teman-teman bisa memanfaatkan ekstensi yang ada di Google Gemini ini agar untuk memudahkan pekerjaan teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita setting dulu teman-teman ya untuk si peralatannya. Nah, teman-teman buka Google Gemini seperti biasa, klik aja di Google Gemini gitu ya. Kalau udah masuk, teman-teman langsung masuk di website seperti ini. Udah seperti ini teman-teman klik yang ada di sini, setelan. Dia bentuknya gear nih, teman-teman klik. Teman-teman klik yang paling atas, kecerdasan secara personal. Nah, jadi di sini kita untuk settingnya dulu. Nah, kalau teman-teman udah masuk di sini di aplikasi terhubung. Nah, di sini teman-teman langsung klik. Nah, di sini kan ada pilihannya nih teman-teman. Ini banyak nih. Nah, jadi inilah disebut dengan ekstensinya atau aplikasinya. Gampangnya adalah sebuah kayak perangkat yang dimana dia untuk memudahkan pekerjaan kita. Ini banyak banget teman-teman. Kalau di Google Workspace ini kayak kesatuannya ya. Dia ada Gmail, Google Dokumen, Google Keep, Google Tags, Google Drive, Google Calendar gitu kan. Nah, kalau di layanin ada YouTube, YouTube musik itu macam-macam. Tinggal teman-teman sesuai aja dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di kasus sekarang ini saya mau untuk ini ya, untuk penerapannya untuk ke bisnisnya lebih ke arah bisnisnya spesifik. Di sini teman-teman klik aja yang ada di sini. Nah, kan ada tombol klik turn like ini kan, teman-teman klik. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman tinggal klik hubungkan aja. Nah, dia bertanya nih, apakah kamu yakin ingin menghubungkan ini ke Google Gemini? Kita klik hubungkan aja, oke? Kalau udah sudah diklik hubungkan, ini berarti otomatis sudah terklik. Nah, jadi gimana sih cara penerapannya? Nah, jadi penerapannya adalah itu gampang banget teman-teman ya. Nah, di sini kalau studi kasus kita yang pertama, saya mau di sini untuk menghubungkan ke Gmail teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa klik ada di sini. Nah, biasanya di tempat kita prompting ya. Di sini saya klik, saya buat it. Nah, ini bisa macam-macam nih. Kalau misalnya teman-teman udah mengaktifkan, dia pasti udah terhubung seperti ini. Kalau teman-teman nggak muncul seperti ini, berarti belum diaktifkan. Cara aktifkannya tinggal diklik aja tadi kan. Nah, saya mau menggunakan Gmail kan. Di sini saya buat it, saya pilih Gmail. Nah, otomatis dia masuk di Gmail. Tapi kalau sebelum itu teman-teman pastikan lo teman-teman punya Gmail teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman Gmailnya udah ada, otomatis pasti semua datanya terekap. Tapi kalau teman-teman belum ada Gmailnya, maka dia nggak akan terhubung gitu. Nah, teman-teman pastikan ada Gmailnya. Oke, di sini saya mau melihat dari Gmail saya ya. Nah, oke, di sini langsung saya buat. Di sini langsung saya buat it Gmail, saya masukkan. Ini kita masukkan promptnya ya. Nah, tapi sebelum itu pastikan teman-teman ingat udah ada Gmailnya, sudah punya Gmailnya seperti ini. Nah, karena saya urusan saya tentang bisnis, saya masukkan untuk kebutuhan bisnis saya. Saya buat it Gmail, saya buat ringkas. Oh sorry ini besar pula ya. Saya buat ringkas, oke. Ringkas 3 email terakhir yang masuk, oke. Dan di sini saya biar dia lebih struktur, saya buat draft aja ya. Saya buat draft. Oke, saya buat draft balasan untuk email tersebut gitu ya. Balasan untuk email tersebut. Oke. Di sini saya buat ya, di sini apabila email tersebut, oke. Terus tentang usaha. Saya lihat usaha saya di sini usaha apa? Ini anggap aja saya punya usaha seblak kan. Di sini tentang usaha seblak gitu ya. Tentang usaha seblak. Oke, saya enter. Nah, maka dia akan mencari teman-teman. Maka dia akan menghubungkan ke Google Workspace. Artinya yang sudah kita laporkan tadi, yang kita sudah buat. Nah, di sini dia akan membuat sebuah ringkasan yang isi dari Gmailnya. Tapi sebelum itu teman-teman pastikan ada emailnya. Kalau teman-teman sini nggak ada emailnya ya nggak akan terbaca gitu kan. Nah, di sini bisa dia akan membuat teman-teman berikutlah ringkasan dari email-email yang baru masuk. Laporan data usaha seblak dari Agung Radigital tanggal 2 Juni 2026. Nah, ada nggak emailnya? Ada di sini kan?
Nah, ada kan laporan ini kan dari Agung Digital kan. Ini muncul laporannya. Terus di sini testimoni sebelah Agung Ramadan dari tanggal 2 Juni 2026. Dia memberikan apa? Pelanggan memberikan masukan bahwa rasa seblak terlalu pedas dan menyarankan agar tingkat kepedasan dibuat lebih natural agar bisa lebih dinikmati. Ada nggak muncul di sini? Yes, ada kan? Nah, ini muncul nih testimoninya. Nah, seblaknya terlalu pedas. Untuk kedepannya mungkin bisa dibuat lebih natural lagi. Nah, dengan memeringkas ini. Nah, ini kan data saya kan cuma 2 nih kan. Sebetulnya data saya banyak, cuman karena lebih sifat ke privasi pekerjaan saya, makanya saya buat datanya data ecek-ecek gitu ya, atau data dummy aja gitu. Nah, dia akan memberikan nih tentang ringkasan dari kita. Ini datanya kan cuma 2. Coba bayangin kalau teman-teman punya 100 data atau 100 email masukan. Itu kayak mana rasanya? Gak mungkin teman-teman buka satu-satu bisa, cuma kan lebih lama. Itulah fungsinya dengan kita menggunakan ini, otomatis kita pekerjaan kita lebih mudah. Nah, dia bahkan menjelaskan lebih detail lagi draft balasan email. Nah, kalau misalnya kita mau buat mengirim nih teman-teman, kan kalau orang mengirim ke Gmail kita, usahakan kita membalas teman-teman. Cuma kan kita nggak punya banyak waktu untuk membalas. Kita nggak perlu banyak waktu membalasnya. Kita juga sulit untuk memikirkannya. Nah, kita minta AI-nya itu untuk membuat balasan balik. Nah, kita buat nih, terima kasih atas pengirimannya. Data pengeluaran usaha tidak seblak periode ini. Saya telah menerima, akan segera mempelajari rinciannya gitu ya. Nah, terima kasih banyak atas masukan yang diberikan. Saran Anda agar dibuat lebih natural gitu. Ini tinggal saya copyan aja. Tinggal saya copy, saya buat nih balasan. Nah, reply atau balasan, tinggal begitu aja. Nah, itu untuk dari email ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya lebih banyak lagi datanya itu bahkan lebih bagus. Nah, selain Gmail itu masih banyak yang bisa kita apain. Salah satu contohnya adalah untuk Google Calendar. Apalagi kalau teman-teman yang biasanya udah kerjanya sibuk gitu ya, teman-teman bisa langsung atur di Google Calendar. Nah, tapi pastikan teman-teman udah ada Google Calendarnya. Di sini saya udah ada Google Calendarnya. Di sini saya lihat Google Calendar sudah ada teman-teman ya. Ini saya ada Google Calendar. Pastikan Google Calendarnya ada teman-teman. Nah, teman-teman pastikan Google Calendarnya harus ada gitu. Nah, bagaimana caranya untuk membuatnya? Nah, jadi kan biar teman-teman nggak buatnya secara ini ya, secara manual. Di sini kita langsung gunakan aja untuk si email dari Gmail ini. Dari Gmail, sorry, maksudnya dari Google Gemini-nya biar tidak dibuat secara berulang-ulang. Nah, caranya teman-teman tinggal klik it. Nah, karena muncul kan. Nah, teman-teman tinggal pilih. Teman-teman mau pakai apa di sini? Saya mau pakai Google Calendar kan. Nah, saya buat Google Calendar di sini. Nah, tinggal teman-teman buatkan jadwal, oke, meeting. Ini contoh teman-teman mau meeting ya. Ini sekarang saya mau meeting dengan saya buat dengan siapa teman-teman mau meeting. Nah, misalnya saya mau buat meeting dengan akun teman saya, anggap aja namanya adalah Agung Digital gitu ya. Saya buat aja contoh namanya Agung Digital. Saya buat di sini gmail.com. Contoh ya, ini contohnya teman-teman ya. Nah, saya buat mau kapan? Saya mau buat besok sore gitu ya. Besok sore jam 16.00, oke. Sampai 00 lah ya, jam 16 sampai jam 18. Oke. Sore saya buat contoh dengan agendanya apa biar lebih jelas kan, dengan agenda evaluasi proyek gitu ya. Nah, saya tinggal saya enterkan aja. Nah, otomatis dia akan menghubungkan ke buat kalender kita teman-teman. Nah, bahkan peristiwanya ini pasti sudah disimpan, sudah dibuat. Nah, kalau udah seperti ini langsung kita cek aja di Google Calendar. Nah, kalau udah seperti ini kan, nah kita cek nih teman-teman, kita cek di Google Calendar kita. Nah, ternyata udah dibuat teman-teman nih ya. Ini udah dibuat nih, meeting evaluasi proyek Jumat 19 Juni sampai jam 4 sampai jam 6. Ini udah dibuat nih 30 menit sebelumnya, bahkan sudah diberitahukan. Nah, kita tinggal buat aja, tinggal kita ketik aja yang ada di sini. Otomatis maka dia akan muncul di sini pastinya kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, bahkan ini bisa untuk mempermudahkan tugas kita. Jadi teman-teman kalau udah pakai Gemini ini lebih mudah, pasti dan lebih cepat untuk kebutuhan dari bisnis teman-teman. Nah, selanjutnya sebutlah selain ini apalagi banyak lagi teman-teman, kita bisa coba. Kalau satu yang paling penting itu Google Drive biasanya ya. Nah, tapi pastikan teman-teman itu punya Google Drive teman-teman. Nah, sorry,
Di sini saya pastikan teman-teman ada Google Drive. Nah, saya rasa kalau semuanya itu pasti ada Google Drive kan teman-teman. Nggak, saya buat Google Map, ada nggak Google Map tadi? Oh, nggak ada Google Map ya. Cuma nggak apa, coba saya buat aja Google Map teman-teman. Nah, ini saya buat aja untuk di Google Maps ya. Saya buat Google, oke. Oh, nggak usah huruf kecil aja. Google Maps. Nah, di sini dari kompetitor sebelah terdekat dari daerahku gitu ya. Terdekat dari daerahku. Ini kalau teman-teman mau cari kompetitor ya, ini saya klik aja. Nah, dia akan mencari teman-teman ya. Dia akan mencari. Nah, ini kalau untuk prosesnya ini semuanya tergantung ini ya, tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Nah, di sini akan menampilkan teman-teman. Nah, ini akan menampilkan nih sebelah Jeletet Medan. Ini di mana gitu, catatan singkatnya apa yang biasanya. Terus dia bisa mencari gitu kan. Oh, ternyata ini ada nih tempat-tempat kompetitor yang ada jualan di daerah kita. Karena saya jual sebelah itu di mana, di Setiabudi. Lokasinya di mana, Medan Dene. Nah, dia akan bertanya nih, coba kita tambahkan ya. Coba buka Maps-nya gitu ya, Maps-nya contoh. Saya cari, coba buka Maps-nya. Saya minta menghubungkan ke Google Map. Dia akan menghubungkan Google Map nih. Nah, makanya menampilkan semua isinya teman-teman. Teman-teman nggak perlu lagi ketik-ketik di awal gini Google Map buat ini tentang ini, nggak perlu. Teman-teman tinggal butuhkan aja seperti ini. Makanya akan muncul dengan lebih mudah. Nah, ini mereka menampilkan pertanyaan. Kalau saya mau buat di sini contoh nih ya, izin Pak Juragan sebelah ya. Nah, ini akan muncul kan. Nah, ini satu lagi contoh seperti ini, sebelah Prasmanan Madit Johor, izin Pak ya. Nah, ini muncul seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Kalau teman-teman ada yang nggak paham tentang materinya, teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Atau kalau misalnya di kolom komentar juga boleh. Like video ini kalau teman-teman suka video ini. Share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.